Suara saya terdengar dengan jelas ya semua ya. Oke, salam kenal semuanya. Di sini kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar lah ya. Eh, saya mungkin bisa sharing tentang beberapa materi di sini ya, dan sedikit pengalaman saya di bidang bisnis dan entrepreneurship. Sesuai tema malam hari ini ya, kita akan bahas soal entrepreneurship and innovation ya temanya, yang saya tawarkan ke tim BPKA kemarin. Jadi innovation yang saya akan bahas pada malam hari ini itu kita akan fokus kepada em, memaksimalkan aset ya, gimana memaksimalkan inovasi pada aset yang ada di dalam sekitar kita, di dalam bisnis kita, or di dalam diri kita sendiri gitu. Tapi sebelumnya perkenalkan semua teman-teman, nama saya Ari Gunawan. Eh di sini bisa panggil saya Ari. Ya, saya biasa dipanggil Ari. Sekarang sedang berada di Melbourne, di Australia. Jadi kita beda 3 jam ya. Di sini sudah jam 11 malam. Semoga teman-teman di sana sehat selalu semua. Oke. eh Ya, ini profil singkat saya. Saya alumni Universitas Airlangga di Master of Management dan beberapa sertifikasi di bidang HR dan juga um, manajemen early business ya. Uh, saya founder dari Kerabatan Indonesia dan mendirikan beberapa perusahaan lain di bidang education and technology. Seperti itu. Jadi saya fokus memang di riset dan inovasi teman-teman di bisnis ya. Fokus inovasi kami, fokus di agriculture and technology, terus learning sustainability ya kan, sama inkubator bisnis dan impact company. Jadi emang fokusnya di bidang sustainability ya. Khususnya di farming, di akademinya farming, sama di inkubator bisnis berkelanjutan. Seperti itu. eh Ya, ini singkat aja teman-teman. Apa namanya? Profil bisnis dari saya ya. Saya ada bangun ekosistem di sini. Yaitu bisnis saya kerabatan itu dia punya produk-produk agritech yang bisa dipakai ya, di lahan pertanian. Kami juga pakai di lahan pertanian kami sendiri. Ya, di situ ada automation, ada AI, ya kan. Nah, terus di dalamnya itu saya memaksimalkan aset aset yang ada, kita bikin beberapa unit bisnis tambahan ya, kayak Kerabatannya Academy itu untuk kita certified dan juga supporting tenaga kerja pertanian di berbagai multinational company. Terus kita juga dari situ mengembangkan wakaf produktif pertanian cerdas. Dari situ kita bikin agrowisata juga, ya kan? Dan dari situ kita bikin school-based sustainability-nya, learning sustainability-nya tadi. Dan dari situ kita juga bikin automation agency ya, di mana kita memanfaatkan kapabilitas kita untuk dipakai lebih luas lagi di bidang sustainability dan juga UMKM kayak gitu. Jadi ini satu ekosistem kami yang uh, saling terhubung satu sama lain. Nah, nanti saya akan banyak cerita gimana apa namanya, ini semua bisa terhubung satu sama lain gitu ya. Dan gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan potensi-potensi ini dan bagaimana seharusnya seorang pebisnis dan juga entrepreneurship itu berpikir gitu. Nah, ya jadi topik pembahasan kita malam hari ini terbagi jadi 3 hal ya. Selamat datang di perjalanan menuju kesuksesan wirausaha. Jadi kemarin itu waktu brief juga diberitahu, apa namanya, em, dari teman-teman sendiri ini apa, struktur audiensnya ada beberapa ya. Ada yang mahasiswa, ada yang fresh grade, ada yang pebisnis ya kan, ada yang corporate, ada yang sudah pebisnis lama, dan jadi segmennya cukup lebar. Jadi makanya saya coba
memberita apa ya menyusun material ini agar bisa disesuaikan untuk didapat oleh semua audiens di sini gitu ya. Nah, maka di sini saya bagi tiga materinya ya. eh Pertama untuk yang masih early banget. Jadi gimana sih kita membahas entrepreneurship itu ya? Kita eh, bisa ketemu jiwa dan aset entrepreneurship itu gimana sih? Gitu kan? Kita bisa gali potensi ya dan memanfaatkan modal sosial atau social capital ya yang sering terabaikan. Nah, ini yang biasanya jarang dipakai nih sama entrepreneur entrepreneur baru atau teman-teman yang belajar bisnis atau yang mentoring bisnis biasanya itu rata-rata melihatnya kebanyakan lewat eksternal, masih jarang yang dia itu memaksimalkan capital-capital yang ada di dirinya, yaitu social capital biasanya atau cultural capital. Nah, nanti kita bahas itu ya lebih dalam. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas juga soal em, inovasi strategis ya berbasis aset tersembunyi. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk bisnis yang sudah mulai jalan, tapi eh masih di tahap usaha kecil, ya kan? Masih di tahap usaha kecil, mungkin under 500 juta, under 100 juta per bulan, itu masih possibility dikembangkannya lebih banyak, nanti bisa. Atau materi ketiga nanti, yaitu Advancing Entrepreneurship and Innovation. Nah, ini lebih kepada strategi jangka panjang ya, untuk pertumbuhan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya sudah ada di level bisnis menengah, nah ini juga materinya akan diarahkan ke sana, gitu. Jadi nanti ada tiga, kita akan bahas mulai dari gimana sih memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan inovasi dan juga entrepreneurship di level awal banget ya, di level early stage, di level yang sudah tingkat usaha kecil, atau bahkan di advancing entrepreneurship yang sudah level bisnisnya kelas menengah yang mungkin per tahun sudah di atas 2M, 3M, 5M, 10M dan seterusnya kayak gitu. Nah, eh oke, kita masuk ke materi pertama ya. Kita di sini akan bahas soal gimana sih kita bisa menemukan jiwa dan aset entrepreneurship ya. Nah, jadi di sini untuk materi awalnya, untuk early stage entrepreneur itu eh kita harus tahu juga bahwa spirit entrepreneur atau spirit kewirausahaan itu bukan sekedar kita bisa jualan ya, bukan sekedar kita bisa usaha, yang penting jualan. Itu mungkin sesuatu yang nggak sesimpel itu untuk bisa menjadi seorang pebisnis gitu ya. Untuk jadi seorang pebisnis itu ada pola pikir yang kita itu menggabungkan, kita melihat sebuah masalah atau potensi, kita berani ambil risiko yang terukur, dan kita berani menghadapi kegagalan. Karena tiga hal ini adalah tiga hal yang pasti di dalam bisnis. Ya, teman-teman. Tiga hal ini adalah tiga hal yang pasti di dalam bisnis. Di mana eh, kita pasti akan berhadapan sama masalah atau sebuah potensi di depan kita. Ketika kita sudah berpikir mau usaha, terus pasti kita akan berhadapan sama risiko-risikonya nanti. Jadi eh, yang saya selalu garis bawahi ke teman-teman untuk yang mau mulai bisnis, selalu percaya kalau bisnis itu akan menghadapi sebuah risiko nantinya. Gitu. Apapun risikonya pasti ada risikonya. Gitu. Lalu yang ketiga, pola pikirnya adalah bagaimana kita menghadapi jika kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi atau kegagalan terjadi. Gitu. Karena ketika kita memulai bisnis tapi kita nggak punya pola pikir tiga ini, maka nanti biasanya pasti bisnisnya berhenti di tengah jalan. Ya, either itu dia nggak ketemu bisnisnya dalam artian kayak nggak ketemu peluang bisnisnya, atau dia nggak berani ambil risiko jadi maju mundur pasti gagal, atau udah dieksekusi tapi sekali gagal langsung berhenti, biasanya kayak gitu. Nah, itu semua makanya sangat penting kalau kita
ketika mulai bisnis itu kita udah punya dan paham bahwa pola pikir untuk menjadi seorang pebisnis sejati itu kita harus bisa ngelihat peluang opportunity-nya, tapi kita juga berani ngambil risikonya. Dan kita bisa ngukur resiko itu, sehingga nanti kalau ada kegagalan dan sebagainya, kita itu bisa resilience. Kita itu bisa memaintain kegagalan itu, gitu. Karena di dalam bisnis, yang pasti itu adalah peluang dan risiko. Dan yang paling pasti adalah gagal atau rugi, gitu. Bahkan eh, salah satu mentor terbaik di Indonesia bilang kan, kalau bisnis itu pasti rugi, resikonya untung, ya kan? Bisnis itu pasti rugi, risikonya untung. Nah, itu juga salah satu makna ya, pemaknaan bahwa dalam bisnis itu pola pikirnya kita harus gabungkan tiga hal tadi. Ada peluang, kita berani ambil risiko, dan kita resilience atau kita tekun menghadapi kegagalannya. Kita bisa maintenance itu. Itu. Nah, eh di dalam apa memulai early stage ini atau di tahap awal ini kita akan bahas tiga hal ini ya. Itu gimana cara kita melihat peluang atau problem, terus gimana caranya kita melihat risiko dan mengukurnya, dan gimana caranya kita menghadapi kegagalannya. Itu. Jadi eh yang pertama itu kita akan melihat peluang dulu, ya kan? Yaitu kita sebut dengan capital ya. Capital invisible, invisible capital atau modal yang nggak terlihat ya. Jadi aset terpenting untuk seorang pengusaha yang saya pelajari dan saya alami sendiri itu bukan uang. Uang itu nomor sekian. Uang penting, benar. Cuman sepengalaman saya, yang saya juga lahir tidak dari lingkungan pebisnis dan tidak dari apa namanya privilege yang besar soal bisnis, ya karena saya juga dari keluarga yang orang tua saya tidak lulus pendidikan tinggi, orang tua saya di bawah level SMA, dan bahkan orang tua saya hanya pedagang kecil, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan uang tadi, tapi model itu bentuknya banyak. Nah, mungkin banyak mentor-mentor yang ngomong kalau model itu bentuknya banyak. Itu benar, ya kan? Nah, tapi eh penataannya itu yang harus kita bisa olah ya. Dimana sebenarnya modal itu ada banyak jenisnya. Ada modal sosial atau social capital. Itu adalah jaringan dan hubungan yang telah dibangun. Atau kalau kita biasanya kita sebut networking, ya, networkingnya itu tadi. Terus ada customer capital, ya kan? Dan ada cultural capital. Ini contoh ya, contoh tiga modal yang nggak terlihat yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melihat sebuah peluang atau opportunity, gitu. Ini tiga hal. Jadi apa namanya? Saya garis bawahi sekali lagi, kalau untuk memulai bisnis, yang paling utama itu bukan modal uangnya ya, tapi modal eh, yang nggak terlihat dulu. Karena itu sebenarnya yang bakal eh, bikin kita jauh terbang lebih tinggi daripada hanya sekedar uang. Gitu. Karena ketika kita have a lot of money, tapi kita nggak punya modal capital aset yang bisa bikin kita bertahan dalam jangka panjang, maka bisnis itu tidak akan bertahan lama nantinya. Kayak gitu. Maka tadi lagi-lagi ini sangat terkait sama kemampuan kita melihat sebuah masalah atau potensi, tapi kita juga bisa mengukur resikonya nanti ketika kita punya capital yang kuat. Capital yang kuat sekali lagi bukan uang, bukan only the money ya. Uang itu nomor sekian, kayak gitu. Ya karena saya dulu bangun bisnis Prabatani itu saya nggak dikasih modal sama sekali, tapi saya memanfaatkan social capital, customer capital, networking, dan sebagainya, ya. Yang dimulai dari 0 rupiah, saya tidak melakukan uang sama sekali 0 rupiah, dan bisnis ini terus berjalan dalam waktu 5 tahun terakhir, dan sudah ada di valuasi mungkin eh, di atas di skala bisnis menengah, ya kan. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana kita bisa menguasai modal yang nggak terlihat itu
menjadi sebuah realisasi bisnis yang luar biasa karena kita berani ngambil risiko dan risiko itu terukur gitu. Dan kita selalu belajar dari setiap kegagalan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama untuk yang pebisnis pemula ya, yaitu melihat peluang. Jadi ada aset tersembunyi diri Anda, yaitu diri, jaringan, dan proses. Nah, ini tiga hal ya. Diri, jaringan, dan proses. Di mana bisnis hebat lahir dari kesadaran akan potensi dan keterhubungan. Ya, jadi makanya salah satu syarat menjadi seorang entrepreneurship yang sustainable itu kita harus punya self confidence ya. Kita harus punya self control yang kuat ya. Karena rata-rata pebisnis sukses itu dia bisa mengenali siapa dirinya dan siapa yang ada di sekitarnya. Kayak gitu. eh jadi mulailah kita dengan self assessment. Tapi salah satu syarat yang harus kalian kita kita perkuat ya untuk bisa memperkuat fundamental kita sebagai seorang entrepreneur itu memang adalah salah satunya self defense, self confidence dan self assessment ini. Jadi gimana kita bisa mengendalikan diri kita? Itu salah satu hal yang paling penting ya untuk bisa eh, mengarahkan diri kita untuk fokus ke arah membaca potensi diri. Jadi ketika kita sudah mulai bisa mengendalikan diri kita dan menguasai diri kita ngelakuin sesuatu itu udah nggak lagi karena ikut orang lain, ngelakuin sebuah bisnis itu nggak lagi karena ngikuti tren, ya kan? Ngelakuin sebuah peluang bisnis itu nggak lagi karena ini lagi tren, ya kan? Kan ada tuh pebisnis, pebisnis atau pedagang-pedagang yang dia tuh kalau ngelakuin bisnis palu gada dan ngikuti semua tren gitu kan. Nah, itu mungkin itu bisa bertahan ya kan. Cuman eh untuk sustain dan juga bisa ngembangin inovasi dalam jangka yang lebih luas lagi, itu masih perlu dia mengembangkan aset-aset dalam dirinya, ya kan? Jadi mulai kita self assessment itu kita bisa metakan nih minat, keahlian dan pengalaman ya. Jadi kita perlu nyari irisan ya antara kondisi diri kita dan peluang pasarnya gitu. Masalah atau problem itu benih bisnis ya kan kalau dalam pertanian. Jadi nah setelah kita ketemu diri kita penilaian self assessment ya, kita itu siapa, keahlian kita apa ya kan. Ini contohnya dulu saya nih biar enak ya. Contohnya saya dulu itu eh apa namanya? Keahlian saya itu negosiasi. Saya itu apa namanya? Suka finance, suka bikin bisnis plan dan saya ahli di bidang forecasting management waktu itu. Nah, itu keahlian saya. Terus habis itu kita harus bisa koneksikan itu ya dengan arsitektur sosial capital atau aset yang ada di sekitar ya. Kita bisa gunakan sosial capital. Jadi nanti bisa bikin peta ya. Kemampuan saya di mana. Habis itu kita bikin apa namanya? Sosial kapitalnya kita petakan juga atau aset di sekitar kita kita petakan. Kita bisa gunakan sosial capital. Kita bisa list tuh teman kita siapa aja sih yang dia itu punya keahlian atau punya bisnis atau dia kerja di bidang apa yang mungkin deket dan kita tahu banget dia atau kita udah kenal mentor atau bahkan kita tahu komunitas gitu kan. Nah, itu kita petakan tuh untuk akses awal. Jadi pahami kebutuhan awalnya lewat customer capital untuk bangun kepercayaan. Jadi kita kita dari kemampuan kita petain social capital itu siapa aja teman, mentor, komunitas, ya kan? Dan kira-kira kebutuhan mereka tuh apa yang berkaitan sama kondisi kita, ya kan? Atau kita juga bahkan bisa manfaatkan cultural capital sebagai keunikan tersendiri. Nanti saya akan bahas contoh dari cultural capital itu sendiri. Gitu. Nah, dari situ kita bisa bikin uh, bisnis proses sederhana. Jadi kita petakan value chain-nya, ya. Kita input proses output. Jadi mulai dari kira-kira apa yang akan kita inputkan dari apa kebutuhannya, ya kan? Kita proses bisnisnya dan hasilnya gimana. Jadi eh, apa namanya tahapannya untuk awal biasanya yang saya lakukan tadi ya. Jadi saya menilai diri saya.
Terus saya memanfaatkan modal social capital atau community capital yang ada di sekitar. Ya, jadi tadi kemampuan saya kan business plan, financing, investment. Di sekitar saya itu ada banyak petani yang juga sudah bisa mulai melek teknologi waktu itu. Jadi mereka sudah mulai mengelola tanaman pakai greenhouse dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi butuh modal gitu kan. Terus saya punya teman-teman juga yang dia itu mau berbisnis juga, ya, punya modal dan sebagainya. Nah, dari situ maka saya memulai untuk menggambar garis-garis keterhubungan satu sama lain, gitu ya. Keterhubungan satu sama lain yang bisa menunjukkan kalau oh ini dibutuhkan nih, dan habis itu saya validasi dan saya jalanin bertahap kayak gitu. Nah, itu contoh untuk gimana sih kita memulai sebuah entrepreneurship yang sustain, ya. Dimana kita self assessment dulu, terus kita manfaatkan capital yang ada di sekitar kita. Paling sederhana social capital sama cultural capital, ya. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi apa sih itu. Nah, baru nanti kita mulai analisis kebutuhan bisnisnya dan kita jalankan kayak gitu untuk validasi. Biasanya seperti itu. Nah, setelah kita bisa menciptakan sebuah bisnis proses, sebuah peluang bisnis, ya. Ini kan sebenarnya kita nyari peluang bisnis, ya kan. Kita nyari sebuah kebutuhan dari mereka, gitu. Kita nyari sebuah apa namanya? Kebutuhan dari atau permasalahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita aja. Sekitar kita itu bukan maksudnya hanya lingkungan sekitar, tapi juga jaringan kita secara luas karena kita sekarang sudah bersosial media, teknologi, sosmed dan sebagainya. Maka sebenarnya aksesnya akan semakin lebih luas gitu. Jadi kita melihat sebuah peluang di sini gitu. Dan nanti banyak banget contoh-contoh lain dari capital-capital yang ada di sekitar kita. Jadi usahakan apa yang capability apa yang kalian punya itu bisa beririsan langsung dan general dengan capital-capital yang ada di sekitar, ya. Social capital ini macam-macam, ya. Social capital, cultural capital itu juga bisa jadi aset yang ada di sekitar kita kayak gitu, yang masih belum termanfaatkan dengan maksimal. Jadi banyak banget cara ngelihatnya sebenarnya. Cuman yang pasti adalah gimana kita bisa mengenali diri kita, lingkungan kita, kebutuhannya, dan kita bisa membuat sebuah bisnis proses di dalamnya kayak gitu. Nah, setelah kita ketemu bisnis proses potensialnya, nanti biasanya akan ada sebuah pertanyaan di mana, oh, saya nggak berani ngambil ini karena saya belum pernah bisnis, saya takut gagal, saya takut rugi dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan kedua, ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, yaitu keberanian mengambil risiko, ya kan? Dan risiko itu harusnya terukur, ya. Risiko itu harusnya terukur di dalam sebuah bisnis, ya. Jadi ngambil risiko itu bukan kayak lompatan buta yang kalau kita masih belajar bisnis itu dibilang udah jalani aja dulu gitu kan. Nggak apa-apa, jalani aja dulu. Nah, itu kan sebenarnya juga menurut saya masih kurang bagus karena harusnya kamu tahu apa yang kamu jalanin gitu, ya. Jadi kenapa sih risiko ini penting? Karena risiko itu adalah sebuah bahan bakar untuk pertumbuhan lagi gitu kan. Jadi dan risiko dan masalah bisnis at the end of the day nanti ketika kita sudah punya bisnis yang ukuran kecil ke menengah, risiko ini bisa jadi sebuah aset lagi gitu. Dan risiko ini bikin kita berpikir keluar dari zona nyaman. Risiko yang terukur itu seperti apa sih? Jadi nanti gini teman-teman, ketika kita sudah bisa memetakan apa sih potensi kita dan kebutuhannya, kita bikin sebuah bisnis, nanti harus ada bisnis proses yang tergambarkan. Kira-kira input, proses, dan outputnya apa aja. Nah, dari setiap proses itu risikonya harus terukur, gitu loh. Apa namanya? Mulai dari langkah pertama ke langkah kedua ke langkah ketiga, itu biaya dan dampaknya harus terhitung. Dan potensi kerugiannya harus semuanya terhitung. Itu yang disebut dengan risiko terukur, ya. Bukan kita asal jalan bisnis, tapi ketika ditanya risk management atau risikonya udah terukur apa belum, kita nggak tahu apa-apa, gitu. Jadi kita harus punya mindset berani dan adaptif.
Jadi sebuah kegagalan itu karena data biasanya, bukan drama ya. Jadi setiap kegagalan itu adalah bentuk dari upgrade gitu ya. Nah, jadi di dalam bisnis pasti kita akan mencoba belajar dan tumbuh terus. Makanya tadi saya bilang dari awal, mengenali diri sendiri, mengambil risiko dan mengukurnya, dan juga kita belajar dari kegagalan. Jadi berani itu bukan berarti tanpa takut, tapi tahu apa yang perlu dihadapi dengan perhitungan. Itu. Jadi, nah, setelah teman-teman tahu potensi diri, potensi aset, bikin bisnis prosesnya, maka kita bikin bisnis proses sederhananya. Kita inputnya apa, ya kan? Terus prosesnya gimana, produksinya, outputnya gimana, customernya siapa. Ini contoh bisnis proses ya. Nah, kita perlu kalkulasi risiko, gitu. Kita perlu kalkulasi risiko. Ada risiko operasionalnya, risiko keuangan, dan risiko pemasaran misalnya. Nah, itu bisa pakai tools-tools sederhana ya, kayak analisis SWOT dan sebagainya. Tapi yang pasti, ini semua prosesnya harus terhitung potensi kerugiannya berapa untuk dijalankan gitu. Nah, itu untuk bisa uji modal buat pasang ads misal advertising gitu kan. Nah, itu kerugiannya dan jangkauannya harus bisa kita hitung. Berapa sih zeronya gitu kan? Berapa sih risiko terburuknya? Kan itu semua bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol kayak gitu. Nah, jadi risikonya harus sudah terkalkulasi dan seberapa jauh kita bisa menerima risiko itu gitu kan. Karena nggak semua orang sama risk profilnya gitu. Itu penting ya. Jadi setelah kita kenali diri sendiri dan potensi aset dan potensi bisnis, kita tulis bisnis prosesnya dan kita hitung dulu risiko risiko di setiap prosesnya gitu. Ini adalah salah satu langkah model untuk kita bisa jadi seorang entrepreneur ya. Ini yang disebut dengan makna entrepreneur yang sebenarnya. Bukan hanya sekadar pinter jualan, pinter dagang, atau pinter produksi. Tapi di mana kita pinter memaksimalkan yang ada di sekitar kita, kita bisa hitung risikonya dan kita pegang risikonya dan kita kendalikan. Itu yang sebenar-benarnya makna dari seorang entrepreneur. Gitu. Nah, ini contoh ya, dari social capital ke model bisnis. Gitu. Jadi, ini studi kasusnya wirausaha pemula untuk kita memanfaatkan aset ya, dan risiko yang terkelola. Jadi kita ini ceritanya, dia lulusan SMK nih, SMK Teknik Mesin yang berhasil membangun usaha mandiri dengan memaksimalkan aset dan mengelola risiko secara cerdas. Ya, dia studi kasusnya gini, dia lulusan SMK Teknik Mesin, ya kan, yang ingin bangun usaha mandiri, ya. Nah, tahap satu dia itu capital map dulu, ya, memetakan tadi assessment ya, human capital, kita sebutnya human capital untuk dia sendiri, untuk capability kita. Nah, dia tuh keahliannya desain CAD, bengkel, dia juga bisa percetakan 3D sederhana. Nah, ini pokoknya kalau kita mau mulai bisnis, kita harus metain human capitalnya kita gitu. Nah, setelah atau tim kita gitu kan, atau teman-teman kita human capital juga. Nah, social capitalnya dia itu dia punya koneksi guru, alumni, terus komunitas motor custom gitu kan. Nah, cultural capital itu kayak gaya hidupnya gitu. Nah, ternyata dari social capital itu dia punya behavior, hobi untuk modifikasi motor dan custom produk lokal untuk digemari oleh kaum-kaum milenial. Nah, dari situ ide bisnisnya keluar. Dia bikin custom CNC aksesoris. Jadi produksi aksesoris motor ya kan, berbasis pre-order dan komunitas lokal gitu. Nah, semua ini kan didapat dari pemetaan, survei dan sebagainya ke lingkungan sekitar yang potensial untuk kita, gitu kan? Nah, tapi dia bikin proses bisnis sederhana, gitu. Dia bikin desain dan bahan lokal aluminium inputnya, prosesnya dia CNC-nya dan sebagainya, outputnya nanti aksesoris custom, delivery-nya dia ke community dan organisasinya, gitu. Organisasi mikronya apa, gitu. Nah, ini adalah sebuah bisnis proses.
Terus risikonya gimana? Nah, risikonya dihitung dari setiap prosesnya. Ada risiko input, eh, apa namanya, risiko proses, mesinnya rusak. Itu kemungkinannya medium, dampaknya sangat tinggi. Itu solusinya gimana? Terus risikonya barang nggak laku, itu validasi desain ke komunitas solusinya dan sebagainya. Nah, ini Teman-teman harus bisa mengukur. Ini yang disebut dengan risiko terukur. Jadi ada capital map, bikin ide bisnisnya, baru kita proses, ya kan? Eh, bisnis prosesnya kita gambarkan, baru kita gambar risikonya, kita ukur risikonya. Itu. Jadi ini nggak kelihatan kan bahwa bisnis itu bukan dari modal besar, tapi dari keberanian mengolah aset kecil dengan presisi dan logika risiko yang tinggi. Kayak gitu. Contoh selanjutnya, ini saya punya teman dari Boyolali ya, uh, anak hebat Indonesia ini dia buka ribuan cabang Bimbel murah dari jaringan guru se-Indonesia. Ini benar-benar dia memanfaatkan social capital dan human capitalnya dia. Kayak gitu. Apa namanya? Dan mungkin kalau teman-teman googling ya, AHE, anak hebat Indonesia, itu seluruh Indonesia ada. Ya, bahkan pasti di daerah teman-teman ada, gitu kan. Nah, ini dia benar-benar bikinnya itu dari memanfaatkan social capital dan kapabilitas dia secara pribadi, gitu. Jadi lihat gimana caranya ide sederhana dia dapat menjadi gerakan nasional dengan memanfaatkan aset tersembunyi, ya kan? Jadi ide awal dan gap pasar. Jadi akses bimbel itu kan mahal dan terbatas ya. Di daerah, apalagi di daerah itu sangat susah untuk dapat bimbel ya. Karena saya juga dari daerah ya. Sementara banyak guru honorer yang berkualitas itu kurang dihargai kan di negara kita. Nah, dia dia bikin sebuah solusi di mana sosial kapital itu dia punya kayak komunitas guru-guru di Indonesia yang dia gabungin gitu. Jadi kayak dalam beberapa grup gitu bergabung lah sebuah sosial kapital ya. Cultural capitalnya di mana gurunya ini dia guyup rukun juga gitu kan untuk saling membantu satu sama lain kayak gitu. Dan aset fisiknya, ya kan, ini juga sebagai kapital ya. Jadi dia bisa ngelihat potensi-potensi di sekitar, kayak dia punya rumah atau ada ruangan yang non aktif dan sebagainya dan sebagainya. Nah dari situ dia bikin franchise yang sangat low cost, tapi bisa disupport ya kan untuk eh, sistem terpusat. Jadi prosesnya mudah. Jadi dia bikin bisnis prosesnya ini. Ini saya sebutnya tadi bisnis proses ya. Jadi setelah dia petakan apa capital map-nya, dia bikin bisnis prosesnya, baru dia bikin risikonya di sini. Misalnya risikonya kualitas guru, maka dia strateginya evaluasi dan pelatihan. Cabangnya nggak laku, dia bikin promo dan uji pasar lagi dan sebagainya. Ah, dan sekarang mereka sudah ada di mungkin lebih dari 7.000 cabang kalau nggak salah. Nanti coba divalidate lagi aja. Ini saya lupa-lupa ingat juga diskusi sama orang yang terakhir gimana. Cuman yang pasti ini juga salah satu bentuk memanfaatkan sosial kapital koneksi kita, potensi kita sendiri yaitu dia mampu untuk bikin model-model pembelajaran bagus, ya kan, dan sebagainya. Dan itu salah satu contoh memanfaatkan social capital, human capital, dan aset fisik di sekitar kita. Itu. Terus yang terbaru nih dari mentor, salah satu mentor saya di Malang juga, kalau ada yang kenal juga pasti ya. Salah satunya misalnya Songgoriti Hot Spring ya. Songgoriti Hot Spring ini kalau main ke Malang, mereka itu ngelawan stigma menurut saya, ngelawan stigma untuk bangun wisata baru ya. Karena memang masalah dan stigma awalnya Songgoriti ini identik dengan wilayah underground ya kan kalau di Malang. Nah, identitas negatif ini bikin family visitor itu nggak mau masuk ke kawasan itu. Padahal itu di Kota Batu yang kawasannya juga sebenarnya wisatanya tinggi banget gitu kan. Nah, di situ dia ngelihat ada aset dan social capital dan cultural capital yang belum termanfaatkan dengan baik gitu kan. Nah, dia natural capitalnya di situ ada sumber air panas gitu kan. Location capitalnya di dekat Kota Batu, udaranya sejuk, cultural capitalnya itu sejarah dan tourismnya tinggi juga, dan social capitalnya bagus juga masyarakat di sekitarnya. Maka dia bikin cafe hot spring di situ dengan desain estetik dan sebagainya. Karena dia memaksimalkan capital yang ada di sekitarnya dia, capital yang ada di dirinya dia, dan dikembangkanlah di situ. Lagi-lagi apa? Setelah
Kan belum tentu juga teman-teman tahu risikonya, risiko apa, teman-teman tahu potensi capitalnya, teman-teman tahu potensi dirinya, tapi belum tentu teman-teman berani ambil risikonya. Makanya tadi risiko harus berani terukur, ya. Risiko harus berani terukur, gitu. Nah, tapi di dalam bisnis, teman-teman, pahitnya itu memang realitanya. Risiko itu sesuatu yang pasti, gitu. Walaupun kita bisa kalkulasi risiko itu sepinter kita, ya kan? Tapi kita mungkin nggak ada yang bisa benar-benar menghindari risiko itu. Karena ya realitanya bertahan itu lebih sulit daripada memulai, gitu kan? Nggak ada entrepreneur sehebat apapun yang bisa menghindari risiko 100%. Ya, sehebat apapun sistemnya, akan selalu ada hal yang tak terduga yang datang. Jadi, sehebat apapun kita gambar bisnis proses, ngitung risikonya, kita nggak akan pernah tahu risiko-risiko lain yang datang. Makanya, dunia bisnis itu tetap penuh dengan ketidakpastian, ya. Perubahan regulasi mendadak, force major yang nggak terduga, gitu kan. Tren pasar yang nggak bisa terantisipasi, perang dan sebagainya. Makanya tantangan terbesar pebisnis itu sebenarnya bukan dari memulai bisnis, tapi kita bisa bertahan ya dari setiap gelombang kondisi badai apapun. Gitu, karena ya tadi kita bilang ya, nggak ada yang benar-benar bisa menghitung kalkulasi risiko semaksimal mungkin. Begitu, makanya tadi di yang terakhir saya bahas adalah gimana kita tetap bisa maintain kegagalan. Karena walaupun saya bilang kita punya ide, aset, terus kita punya bisnis proses, kita ngitung risikonya, belum tentu kita bisa menghindari risiko-risiko lain yang terjadi di luar kalkulasi kita. Makanya kita harus bisa bertahan dan maintain dari situ, gitu. Nah, itu sih untuk yang materi pebisnis pemula gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau langsung ditanyakan, bisa raise nanti dibantu sama hostnya juga buat unmute kalau emang ada nggak apa-apa sambil jalan gitu ya. Nah, kita masuk ke oke, ada yang raise hand. Gak apa-apa kita sambil bahas dulu nih sebelum masuk ke yang bisnis menengah. Halo, Halo, perkenalkan ya. saya Aries. Ya, saya mau sedikit nanya nih tentang tadi kita sedikit bahas karena saya telat join juga dari pembahasan bisnis. Menurut saya itu bisnis itu juga memiliki ini koreksi kalau saya salah ya. Ini cuma statement saya aja. Mungkin bisnis itu juga memiliki fundamental ya. Fundamental dalam arti di mana kita harus siap untuk berkorban dalam segala risiko. Kita juga siap mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu bagus untuk kita pribadi, dan juga kita harus benar-benar jujur dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena bisnis dalam arti menurut saya itu adalah sebuah kesempatan, kesempatan yang berdasar dari kepercayaan. Jadi kalau orang tidak jujur, mungkin mereka memiliki bisnis bisa aja dapat kesempatan, tapi mungkin tidak akan bertahan lama. Bener nggak ya? Itu aja. Oke, Thank you. Oke, thank you banget sharingnya nih, Mas Arias. Oke, benar banget. Jadi memang apa namanya, integritas ya, integritas di dalam sebuah pebisnis, menjadi sebuah pebisnis itu salah satu hal yang paling kita jaga gitu. Bahkan banyak kok pengusaha-pengusaha yang juga rela untuk jauh berkorban lebih dalam untuk mempertahankan integritas itu, gitu, mempertahankan integritas itu. Makanya eh, mempertahankan integritas atau social capital kita atau human capital kita itu juga salah satu yang harusnya masuk dalam perhitungan risiko, gitu, masuk dalam perhitungan risiko. Jadi gimana caranya, tapi untuk itu untuk mungkin menurut saya ya, nggak tahu ya pengalaman-pengalaman yang lain, tapi menurut saya itu akan mungkin mulai berlaku ketika kita udah masuk bisnis kecil ya. Nah, ketika kita mulai masuk bisnis kecil, kita bisa tuh mengkalkulasi risiko-risiko potensial yang akan mengganggu integritas kita, branding kita, dan sebagainya. Makanya, apa namanya, penting banget untuk kita bisa mengkalkulasi potensi-potensi itu dan eh, apa menjaga itu agar kita itu
tetap bisa mengatasi risiko itu tadi ya. Karena cukup banyak. Misalnya dari sisi legal ya. Dari sisi legal itu eh, investor atau mitra bisnis pasti ngelihat siapa kita dan integritas kita seperti apa gitu kan. Cuman ketika nanti makanya salah satunya adalah mungkin dari sisi brand atau merek nih contoh brand atau merek gitu. Nah, itu juga perlu untuk kita analisis risiko-risiko bisnisnya. Kira-kira brand yang kita pakai, merek yang kita pakai, atau proses bisnis yang kita desain pakai itu eh, kita kita ciptain sendiri itu atau kita duplikat punya orang lain dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk risk analisis ketika kita bisnis itu udah masuk ke level skala kecil gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi benar banget yang dijelaskan tadi ya. Cuma emang kita nggak punya banyak waktu buat membahas breakdown risk manajemennya gitu memang. Nah, itu yang perlu. Jadi yang dibahas Mas Arya tadi salah satunya kalau menurut saya bagian dari risiko untuk menjaga integritas dan kejujuran kita sebagai seorang pebisnis, image kita kayak gitu. Itu sih. Jadi nanti kita bisa perdalam di risk management karena risk management itu cukup detail lagi nanti ya untuk mengukur risiko-risikonya. Cuman itu tuh sambil jalan ya karena bisnis proses risk calculation itu nggak pernah berhenti sampai bisnis kita terus berkembang gitu. Karena itu akan terus dikembangkan. Makanya tadi saya bilang ketika awal mungkin belum dihitung risiko-risiko untuk integritas dan sebagainya. Tapi ketika bisnis sudah mulai masuk ke skala kecil ya, kayak misalnya dia sizingnya di bawah 2 miliar per tahun dan sebagainya, itu sudah mulai sangat perlu tuh yang kayak gitu-gitu. Termasuk kayak perpajakan dan sebagainya. Karena nanti pasti ngaruhnya ke image kita di mitra dan sebagainya. Kayak gitu sih. Itu jawaban saya dari untuk Mas Aryas gitu. Gimana? Ada yang didiskusikan lagi nggak kira-kira dari Mas Aryas? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, Mungkin ingin itu aja cukup. Terima kasih. oke, thank you. Aku baca di kolom chat dulu ya. Ini dari Mas Vega. Saya sedang merantau di Jakarta dan orang tua sedang usaha di bidang perkebunan sawit di Jambi. Saya sudah ikut serta sejak usia 6 tahun. Dari mencari tanah untuk dibeli, kami sudah jatuh bangun 4 kali. Wah, luar biasa nih pengalaman bisnisnya. Saya ini masih menggunakan sistem lama, keputusan diambil by feeling aja. Waduh. Sudah 1 tahun saya membujuk orang tua saya untuk membuat pembukuan ya, maksudnya ya, yang lebih baik dengan sistem dan ini sudah berjalan sejak bulan ini, Mas. Saya melakukan ini agar semua keputusan yang diambil dapat lebih tepat, efektif, dan efisien. Pertanyaan saya, apa saja yang harus saya rapikan agar usaha ini dapat berjalan lebih baik, efektif, dan efisien? Oke. Nanti mungkin saya jawabnya sambil ini ya, sambil jalan ketika kita bahas yang level bisnis menengah gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada yang resen masih? Boleh di-on kan? Halo, selamat malam, Kak. Saya Selvi dari Jakarta. Saya mau dengar sharing dari Kakak. Apabila kita melakukan launching suatu produk, apakah ada strategi promosi yang efektif selain hanya semata memberikan promo diskon harga, Kak? Oke, Apakah ada pengalaman, Kak? Apakah launching itu selalu identik harus memberikan diskon harga gitu? Terima kasih, oke. Kak. Oke. Nah, oke. Jujur aja, ekspertis saya bukan di marketing gitu ya. Karena saya di fundamental business development. Cuman mungkin yang bisa saya sharing adalah eh bisnis itu kalau menurut saya bukan soal diskon-diskonan dan bukan soal murah-murahan. Karena ketika kita malah bergantung sama hal itu malah menurut saya itu malah akan menjerumuskan kita ke dalam sebuah perang yang nggak ada selesai-selesainya. Itu karena kita ketika ini juga mindset yang harus kita tanamkan juga ya. Kalau kita mau berbisnis itu sepengalaman saya dan teman-teman saya yang saya ikuti dalam berbisnis, jangan pernah kita fokus ke promo atau diskon atau murah-murah harga. Jangan pernah sekali-sekali menyentuh itu. Gitu. Dalam artian menyentuh itu dalam artian jangan jadikan itu sebagai capability atau fundamental kita gitu loh. Kita masih boleh pakai strategi diskon dan semuanya itu boleh.
Cuman itu tuh hanya kayak one of the little part ya, hanya bagian kecil dari sebuah strategi bisnis gitu. Strategi bisnis itu ada cukup luas ya. Strategi bisnis itu ada cukup luas ya. Daripada sekedar kita mengembangkan sebuah diskon-diskonan ya, it's 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 could be better. Itu akan lebih baik kalau kita bisa mengembangkan sebuah produk yang itu tuh ketika di launching ke pasar, eh apa namanya? Karena kan strategi marketing, ya kan? Ini yang teman-teman bisa pelajari dari sisi manajemen marketing. Itu kan marketing itu ada cukup banyak strateginya. Itu kan. Salah satunya tuh kalau nggak yang teori cukup jadul, nanti di-upgrade aja. Saya nggak ngikutin teori marketing, cuman yang sering dipakai itu kan 7P itu ya. 7P. Nah, salah satunya itu kan adalah produk ya. Salah satu produk. Makanya price itu harga itu hanya salah satu part dari strategi marketing atau launching itu sendiri gitu. Jadi bisa dipelajari 7P ya. Saya lupa apa aja, tapi yang saya ingat saya itu ada people, place, terus ada price, terus ada produk ya, terus ada prosesnya juga. Nah, makanya semua hal itu harusnya tetap perfect ya, nggak cuma price-nya doang. Karena apa? Karena kebanyakan UMKM itu dia mampu mendatangkan sebuah traffic, tapi tidak mampu membuatnya sustainable gitu. Karena biasanya dari price-nya oke, tapi produknya nggak oke gitu. Dari price-nya oke, tapi proses people-nya nggak oke gitu. Nah, itu yang apa namanya harus benar-benar kita siapkan secara lebih bagus menurut saya. Jadi strategi launching itu juga menurut saya bukan hanya sekedar diskon-diskonan, tapi juga bagaimana kita menyiapkan produk kita bisa sustain, menyiapkan people-nya, orang-orangnya itu juga bisa lebih better ya kan, dan menyiapkan ininya apa namanya place-nya juga, tempatnya juga mungkin kalau fisik ya itu lebih baik lagi dan bikin orang itu balik lagi dan word of mouth memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada orang lain kayak gitu. Karena kan sebenarnya yang memaksimalkan di bisnis kan kayak gitu-gitu. Daripada cuma sekedar diskon bakar duit selesai. Karena emang diskon-diskonan ini adalah sebuah lingkaran setan yang nggak pernah berhenti nantinya kalau dipakai secara radikal dan nggak terukur. Itu pandangan saya. Jadi kalau ngomongin strategi launching di marketing, saya mungkin tadi bisa rekomendasikan untuk dipelajari part-part of strategi marketing ya, karena strategi marketing cukup luas kayak gitu. Itu ini ada yang nambah itu ya, ada produk plus price, promotion dan sebagainya. Nah, itu coba dipelajarin gitu. Jadi kalau menurut saya soal launching itu em, pakai semua yang berhubungan dengan eh, bisnis itu. Jadi nggak cuma ngomongin price, tapi ada yang lain juga. Gitu sih. Oke, eh masih ada itu tadi pertanyaannya. Mungkin saya lanjut dulu untuk ke yang sistem bisnis ya. Yang untuk yang bisnis yang sudah rampung gitu ya. Thank you teman-teman yang sudah tanya. eh Mengenal inovasi berbasis aset tak terlihat. Nah, ini untuk yang bisnis skala kecil atau menuju menengah ya. Eh, Gimana sih bisnis yang sudah berjalan dapat memaksimalkan kekuatan tersembunyi ya untuk pertumbuhan berkelanjutan, di mana setiap elemen itu menjadi pendorong penjualan ya. Jadi kita bikin aset penjualan dari setiap sudut bisnis kita ya. Jadi kita akan menjelajahi nih gimana customer capital atau pelanggan, social capital atau jaringan, inovasi dalam proses hingga karyawan dan pemilik bisnis itu menjadi sistem mesin penjualan yang nggak terlihat namun dahsyat. Nah, ini sebenarnya yang lebih utama daripada sekadar kita kasih diskon. Itu diskon itu menurut saya strategi yang cukup old ya dan tertinggal gitu menurut saya untuk bisa menciptakan sebuah bisnis yang lebih sustain di negara-negara maju itu seperti itu. Nah, gitu. Nah, ini contoh di awal ya. Jadi gimana Gojek itu ngubah data jadi customer capital yang kuat ya kan. Jadi dia mulai dari masalah nyata ya kan. Dia mulai dari masalahnya GoRide ya untuk mobilitas di kota padat ya. Dari setiap pemesanan Gojek itu kan ngumpulin data nih, siapa di mana, jam sibuk, tujuan, ya kan, customer,
capital di awal gitu kan. Nah, dari situ datanya pindah ke kebutuhan lain ya kan. Jutaan pemesanan itu kan gambarin kebiasaan dan pola transaksi ya kan. Serta masalah berulang ya. Gojek baca peluang. Jika orang sering pesan ojek ke restoran, kenapa nggak makanannya diantar aja? Dia lahir GoFood kan dari situ. Nah, dari situ dia bikin cross selling ya dan ekosistem login ya. Gojek bikin layanan dari GoRed, GoFood tadi karena lapar, dia GoFood ke GoPay ya untuk bayarnya gitu kan. GoPay ke GoBills itu tagihan ya kan. Dan dari GoBills itu ke GoSend itu kebutuhan UMKM ya. Jadi semuanya itu dari data, dari customer capital gitu. Jadi customer capital itu memahami menjaga penggunanya. Jadi ini bukan hanya tentang tahu siapa penggunanya. Tadi bukan hanya tahu soal gimana kita datangin pengguna, tapi kita tahu kebutuhan terpendamnya mereka. Jadi kita bangun kepercayaan dan jadi kita tuh nggak hanya soal hubungan customer jual beli gitu nggak, tapi kita kayak hubungan kita tahu kebutuhan dia apa dan kita bisa support kebutuhan dia. Nah, ceritanya tuh kayak gitu. Jadi Gojek itu tahu cara mengubah data jadi relasi, kepercayaan, dan peluang bisnis tanpa batas. Jadi kalau kita bisa manfaatkan dan growing creativity kita ya untuk memanfaatkan customer capital tadi, itu kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan dan kita bisa manfaatkan itu. Itu yang dilakukan pebisnis-pebisnis besar sekarang. Nanti saya show lagi ya contoh-contohnya. Jadi kita tuh maksimalkan setiap aset kunci, memaksimalkan setiap aset itu kunci pertumbuhan nggak terbatas. Jadi jangan dikira kayak bisnis itu nggak bisa capai potensi penuhnya kalau kita cuma ngandelin satu sumber pendapatan, bener ya? Jadi kayak kalau kita cuma manfaatin eh, jualan, jualan, jualan terus gitu kan, oke lah kamu bisa jualan sekian puluh ribu pieces, ratusan ribu pieces, jutaan pieces ya kan. Tapi kalau kamu nggak manfaatin customer capitalnya, social capitalnya, maka kamu akan ada di titik level di mana nanti kamu mentok dan kamu butuh inovasi. Nah kan, biasanya kalau perusahaan sudah mulai besar gitu kan, itu nanti akan ada, saya butuh inovasi nih. Ini perusahaan mati karena nggak inovasi. Nah, makna dari inovasi itu sendiri sebenarnya akan lebih baik kalau kita berinovasi lewat aset yang sudah ada, instead of daripada kita bikin sebuah inovasi lain yang di luar dari yang kita punya. Karena itu akan cost-nya akan jauh lebih besar ya daripada kita memanfaatkan customer capital, social capital, cultural capital, human capital, dan inovasi dari proses bisnisnya. Jadi eh, customer capital ini kan kayak pelanggan setia ya kan. Dan kita adalah teman setianya customer ya. Social capital ini jaringannya kita, komunitas yang kita bikin atau kita kenal. Cultural capital itu adalah perilaku unik dari si komunitas tadi. Dan human capital itu keahlian dari tim kita dan inovasi proses. Nah, ini adalah 5 aset utama yang saya tuh juga ketika belajar ini tuh baru sadar. Ini nih adalah sebuah potensi tak terduga dari yang kita punya gitu loh. Selama ini saya berpikirnya tuh gimana sih caranya saya tuh bisa nambah bisnis lagi, bisa nambah income lagi. Saya cari ide di bisnis di luar tuh tanpa sadar kalau oh ternyata dari customer saya tuh saya bisa nambah banyak income lagi. Dari komunitas yang saya kenal saya bisa nambah banyak income lagi. Dari perilaku mereka saya tahu kebutuhan mereka apa saya bisa support. Sebenarnya sama kan kayak yang early business tadi di mana kita memanfaatkan kemampuan kita dan kebutuhan sekitar kita dalam artian bisnis kita itu mereka punya kebutuhan lain yang kita inovasikan di dalamnya atau proses bisnis kita yang kita inovasikan. Jadi memang semua ekosistem yang ada di sekitar kita itu adalah sebuah aset gitu yang kita bisa optimalkan. Jadi ketika setiap elemen dalam bisnis kita dan hingga proses itu jadi aset yang bisa memicu pertumbuhan. Nah, saat itulah potensi kita tuh sebenarnya terungkap gitu kan. Makanya kebanyakan juga kadang entrepreneur itu ya atau pengusaha-pengusaha itu tuh baru sadar kalau ternyata dan itu keseringan terjadi di saya nih ya mungkin kalau teman-teman uh, memang sering mengalaminya seperti ini bagus gitu kalau saya itu seringnya menyadarinya tuh terlambat ketika ternyata sebenarnya yang jauh lebih maksimal itu ketika saya percaya sama potensi yang ada di dalam bisnis saya sendiri yaitu memanfaatkan ini gitu oh memanfaatkan customer oh memanfaatkan proses oh memanfaatkan tim saya kayak gitu-gitu itu sih. Nah, ini contoh ya. Yang pertama customer capital. Jadi itu sumber inovasi berharga. Jadi kita memahami customer capital karena
di dalamnya itu ada sebuah kepercayaan, ada perilaku, dan ada loyalitas, ya kan? Jadi ketika customer percaya sama bisnis kita dan kita punya informasi tentang preferensinya dia, maka kecenderungan dia akan loyal kepada kita, gitu kan? Nah, jadi kita bisa menggali ide dari pelanggan, kita bisa wawancara, terus feedback pasca transaksi, ya kan? Atau eh, word of mouth rekomendasi produk kita, ya kan? Atau kita bisa melibatkan pelanggan dalam mengembangkan produk. Nah, itu salah satu cara pebisnis-pebisnis untuk juga bisa memaksimalkan sumber income-nya biar nggak hanya cuma dari satu income, tapi bisa dari banyak income, dan dari banyak income itu dia bisa duplicate lagi customer-nya karena direkomendasikan, karena dia percaya, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya eh, jadilah teman buat customer, gitu ya. Maka karena customer ini sebenarnya adalah modal juga. Customer capital ini adalah sebuah modal gitu kan. Bahkan bukan customer kita tapi customer orang lain tapi kita punya banyak datanya, itu juga sebuah modal gitu. Karena cuman memang kekurangannya di situ ada kepercayaannya. Mungkin dia belum percaya sama kita tapi gimana caranya kita bikin dia percaya gitu kan. Nah, selanjutnya ada social capital ya. Jaringan sebagai pengungkit inovasi di mana social capital itu kumpulan sumber daya yang terbentuk dari hubungan sosial ya, yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi kayak jaringan pribadi, komunitas, mitra strategis, ya kan. eh jadi model kolaborasinya itu banyak ya kan di social capital ada partnership, ada mentorship, ada komunitas, ya kan. Itu macam-macam itu. Contohnya nih, studi kasusnya tuh Kopi Kenangan nih. Kopi Kenangan tuh dia bisa tembus pasar internasional. Dia manfaatkan jaringan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai brand ambassador dan distributor awalnya. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya dia manfaatin social capital, cultural capital, community, gitu kan. Nah, makanya apa namanya? Untuk kita bisa berinovasi, ya kan? Nanti saya kasih contoh realnya ya, biar kebayang gimana sih inovasi yang dimaksud ketika kita manfaatin customer capital dan social capital dan kapital-kapital yang lain, gitu kan? Ah, itu. Kita masuk dulu ke cultural capital ya. Jadi menjadikan kearifan lokal sebagai daya saing ini aset tak berwujud yang berasal dari behavior, pengetahuan, praktik budaya, ya kan? Jadi di dalamnya itu ada nilai, prinsip, dan etika yang diwariskan secara turun-temurun ya. Dia membentuk cara berbisnis, simbolnya, tradisinya, atau narasi lokal gitu kan. eh tapi sebenarnya nggak harus yang cultural banget, tapi behavior yang tadi saya ceritakan itu juga bisa dijadikan sebagai cultural capital ya kan. Itu ini ada studi kasusnya sih kayak Desa Tenun di Lombok ya. Dia ngubah tradisi menenun nenek moyangnya jadi kekuatan story branding yang dahsyat ya. Dia itu pewarisan budaya, jaga tekniknya, narasi otentiknya, tapi dia punya pasar global gitu kan. Dia manfaatkan cultural capital, human capital, juga social capital untuk pemasarannya kayak gitu. Jadi itu ya. Nah, human capital itu modal talenta dan keahlian dalam bangun usaha. Ini yang tadi saya bilang soal diri sendirinya tadi. Nah, atau kita bisa memetakan capital dari tim kita. Itu. Ini penting banget ya, teman-teman. Karena ketika kita punya tim besar, atau timnya nggak usah terlalu besar lah, mungkin di bawah 10 orang, di bawah 5 orang itu juga termasuk tim. Kalau kita bisa metain human capitalnya, potensial dia apa aja, kita hubungkan sama customer capital kita, social capital kita, maka nanti akan tercipta bisnis proses baru yang bisa diversifikasi produk kita, gitu kan? Yang bisa bikin inovasi produk kita. Itu 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 nanti akan unlimited banget, teman-teman. Kita bikin inovasi karena nggak ada matinya itu customer capital, kebutuhan customer nggak ada matinya juga, sosial capital sosial terus berkembang, nggak ada matinya juga human capital karena tim kita juga terus berkembang itu. Maka nanti tinggal seberapa kreatif kita bisa bikin produk-produk baru inovatif dan semangat belajar terus-menerus ya. Jadi human capital ini pondasi inovasi ya bagi usaha yang mulai dengan model finansial terbatas, maka skill itu jadi salah satu yang utama gitu.
Ini contohnya studi kasusnya bengkel ya. Jadi kayak ada 3 lulusan SMK, dia nggak punya modal besar, tapi dia punya keahlian, dia juga punya jaringan, dia juga punya branding lulusan mana, ya, dan inisiatif belajar terus menerus. Jadi modal talenta dan semangat itu bikin dia jadi dipercaya kayak gitu. Kayak saya juga cerita dikit kayak di bisnis saya yang education itu, kita tim cuma 5, tapi kita kelola apa namanya bisnis size-nya itu mungkin sama sama yang dikelola perusahaan saya yang lain dengan sizing yang 2 kali 3 kali lebih besar kayak gitu. Nah, itu apa? Itu dia kita benar-benar manfaatin human capital kita, kita benar-benar manfaatin social capitalnya, behaviornya. Pokoknya ketika kita sama human capitalnya kita sendiri, nah, kita punya keahlian apa dan sebagainya, dan mereka punya kebutuhan apa, kayak gitu sih. Nah, aset yang selanjutnya yaitu inovasi dalam proses bisnis ya. Jadi eh, efisiensi tanpa modal besar atau inovasi di sini salah satunya. Jadi selain kita menyadari customer, human capital dan sebagainya, inovasi lain yang dalam proses bisnis itu kita bisa optimalkan itu sebagai sebuah inovasi juga atau aset juga gitu teman-teman. Jadi eh kita bisa eliminasi proses yang nggak perlu untuk hemat waktu dan biaya, fokus pada nilai yang dibutuhkan pelanggan, dan uji coba ide investasi minimal sebelum penerapan penuh. Nah, ini nanti mungkin kaitannya, jadi gini, fungsinya kita metain bisnis proses dan ngitung risiko tadi di awal banget. Terus itu tuh sebenarnya biar kita juga bisa metain human capital kita, customer capital kita, dari situ kita bisa petain dari bisnis prosesnya. Nah, jadi makanya ketika kita bisa metain aset kita, capital map kita, kita bisa integrasikan tuh ya strategi pertumbuhan berkelanjutan kita. Jadi kayak kita ngerancang sistem inovasinya itu mulai dari visinya perusahaan, kan pasti teman-teman ada materinya dan belajar sendiri ya. Dan kita bikin strateginya, ya kan? Tadi kita visi ada, kita strateginya itu capital map-nya. Dari situ taktik eksekusinya gimana? Nah, ini nanti ada pembahasannya sendiri gitu ya. Dan eksekusinya gimana? Dan ukurannya itu bisa diukur gitu kan. Keberhasilannya gimana? Nah, eh tadi ngomongin bisnis proses yang tadi, yang dimaksud inovasi dalam bisnis proses itu apa sih? Ini distribusi investasi, di mana mengelola masalah internal itu sebagai aset dan peluang bisnis gitu. Jadi dari bisnis tadi itu kan pasti ada risiko-risiko dan pasti kita mengalami kerugian di beberapanya, ya kan? Nah, masalah-masalah itu tuh bisa jadi peluang sebagai aset juga. Problem capital kita sebutnya gitu. Jadi masalah internal bisnis ini bukan penghambat ya, tapi prospek investasi terbaik ya jika dikelola dengan benar. Jadi kalau paradigma pendiri usaha dulu itu sibuk cari masalah eksternal untuk diinvestasikan dan dijual sebagai solusi. Ini yang saya lakukan tuh dulu kebanyakan. Tapi sekarang masalah internal itu adalah peluang terbaik untuk menciptakan unit bisnis baru. Gitu. Jadi mindset baru founder itu setiap kendala di dalam adalah benih inovasi itu. Jadi founder itu masalah internal, kita identifikasi masalah, dan di situ kita bisa identifikasi peluang investasinya. Itu contoh nyata hilirisasi, misalnya pabrik itu kesulitan bahan baku, ya udah kita buka divisi divisi untuk bahan bakunya aja gitu kan. Dan kita tapi tetap kita harus bikin kalkulasi risiko dan sebagainya kayak gitu. Jadi apa namanya prinsip utamanya itu setiap masalah itu peluang investasi ya. Jadi distribusi aset dan investasi itu bikin sistem bisnis kita makin kuat dan fokus pada efisiensi internal, jangan ekspansi eksternal dulu. Gitu. Jadi dari situ maka akan ada makna 4 level distribusi penjualan, yaitu foundernya jualan, karyawannya juga jualan, afiliasinya jualan, customernya juga jualan. Dalam artian maknanya apa sih sebenarnya? Jadi maknanya itu gini, ketika sebuah proses bisnis tadi, misal masalahnya tuh ada di bahan baku. Nah, ketika bahan baku kita bikin proses bisnis bahan bakunya, kita bikin investasi baru di situ, dan otomatis
apa namanya di situ terjadi penjualan lagi nih kepada perusahaan kita sendiri dan kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka otomatis afiliasinya jualan, customernya itu jualan juga, bisnis lain jualan, dan semuanya akan terus berputar seperti itu dan memaksimalkan sumber income yang sangat banyak untuk kita. Kayak gitu. Jadi masalah internal itu aset tersembunyi ya, framework untuk founder untuk menumbuhkan investasi dari dalam. Jadi masalah internal itu bukan hambatan ya, jadi peluang dengan mindset yang tepat ya. Jadi setiap kendala dapat diubah jadi aset. Jadi makanya bisnis proses itu akan terus berubah, terus diupdate, kalkulasi risikonya terus diupdate, karena ada risiko-risiko atau ada peluang-peluang bisnis di dalamnya sebenarnya yang kita bisa optimalkan lagi gitu. Jadi eh, langkah strategis founder itu internal asset mining bahasanya. Jadi kayak kita identifikasi masalah dari bisnis proses tadi, kita petakan itu sebagai potensi aset. Jadi kan kira-kira peluang untuk in-house atau diubah jadi linis baru atau gimana gitu kan. Baru work visualnya ya, ubah jadi peluang investasi ya. Masalah internal, mapping capital, solusinya, spin-off atau unit usaha baru, baru distribusi eksternal kayak gitu. Jadi makanya founder itu sebenarnya bukan pemadam kebakaran ya. Jadi kalau ada masalah kita berhentikan gitu. Enggak, tapi dari chaos itu si founder bisa ngelihat ini ada peluang gitu. Jadi masalahnya nggak dibuang tapi diolah jadi solusi. Jadi bisnis yang besar itu bukan banyak ekspansi ya, tapi berani gali aset yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Jadi jangan bayangkan kalau bisnis yang besar itu ekspansinya kemana-mana gitu. Tapi makna bisnis besar, asetnya besar, itu juga karena dia bisa optimalisasi aset yang ada di dalamnya. Jadi bayangin, yang ada loh bisnis yang cabangnya cuman 20 sama cabangnya 200 itu lebih better yang 20 karena dia bisa optimalisasi masalah internalnya dengan lebih baik. Kayak gitu. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini dari beberapa mentor-mentor saya juga. Bobo Box ya. Dia ngubah tempat kosong jadi penginapan masa depan lewat strategi aset cerdas, ya kan? Jadi dia manfaatinnya itu asetnya itu ada aset geografis ya. Jadi fokus pada hutan kota, gunung, pusat kota yang minim penginapan. Dia nggak perlu bangun hotel mahal ya. Dia cukup bangun yang kecil-kecil gitu. Nah, inovasi konsepnya atau experience capitalnya dia pakai IoT, pakai like, self check-in ya kan. Fotoable, Instagramable, estetik ya kan. Social capitalnya dia kolaborasi sama influencer, traveler, fotografer, komunitas ya kan. Financing capitalnya dia pakai strategi franchise tahu saya. Dia juga kolaborasi sama OTA ya kayak Traveloka dan sebagainya. Nah dari situ dia benar-benar memanfaatkan bisnis proses yang ada di dalamnya untuk ciptain banyak income lagi teman-teman. Ya, yang pertama kan dia pendapatannya dari sewa ini ya, okupansi ya, dari sewa hotelnya. Nah dari situ dia itu juga bikin kayak endorse di sosial media mereka yang Bobo Box ini karena udah terkenal lewat influencer tadi, dia buka endorse, dia buka photoshoot untuk produk-produk dan sekaligus diintegrasikan untuk karyawan-karyawannya yang mau outing bisa nginep langsung di situ. Jadi langsung integrasi tuh. Dia di si perusahaan order buat photoshoot dan apa namanya endorse plus karyawannya juga dapat outing di situ. Itu kayak sebuah dia memanfaatkan sebuah putaran yang sekaligus gitu loh. Jadi bisnis utamanya jalan, bisnis to customer-nya, tapi B2B-nya juga jalan lewat aset yang sama. Kayak gitu. Dia manfaatkan berbagai aset yang sama. Kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar bisa menilai capital aset yang potensial asetnya bisa dipakai untuk apa aja nih. Gitu. Karena aset itu harus benar-benar diperas sampai habis, tapi kayaknya yang habis duluan tuh kreativitinya kita daripada pemanfaatan asetnya kayak gitu. Jadi makanya instead of buka cabang banyak, maksimalin aja cabang yang sudah ada untuk advancing pemanfaatan asetnya gitu. Tempat kosong itu bukan masalah tapi peluang ya jika kita tahu cara ngubah dan pengalaman luar biasa. Kayaknya nih saya punya mentor di salah satunya Fauzet Tama gitu ya, dia ngubah basis pelanggan hidup jadi bisnis umrohnya. Jadi uh, ini luar biasa sih. Dia model produk dan sumber daya manusia
modal social capital, ya kan, dan juga cultural capital. Jadi transformasi ke layanan umroh. Jadi cerita foundernya itu ini apa namanya? Cerita foundernya itu berawal dari bisnis teks apa kayak tekstil gitu yang mulai ruwet di Indonesia beberapa tahun terakhir, turunnya daya beli dan sebagainya. Tapi dia punya data customer capital yang cukup gede, human capital yang oke juga, gitu kan. Ditambah dia memang sudah punya bisnis proses untuk umroh juga. Nah, dia integrasikan tuh capital-capital yang dia punya untuk jadi bisnis yang jauh lebih besar sekarang, tapi manfaatin data-data lama yang dia punya, gitu. Jadi mereka ini memang sudah punya base customer jutaan pelanggan ya untuk hijabnya. Nah, ini yang dia manfaatin untuk jualan kebutuhan lain yang dibutuhkan sama si customer-nya. Kan kalau hijab ini kan otomatis dia eh, kebutuhannya kebutuhan religi kan, koneksinya. Nah, ketika dia sudah tercipta kepercayaan sebelumnya, customer capital tadi, dia langsung ciptain bisnis capital baru untuk pivot dan inovasi, tapi nggak perlu cari sesuatu yang baru mulai dari nol, nggak. Tapi dia manfaatin customer capital yang ada untuk ditawarkan kebutuhan yang baru gitu, sesuai sama kebutuhan customernya kayak gitu. Jadi uh, makanya penting banget untuk kita bisa benar-benar paham uh, apa potensi-potensi aset dari customer kita, dari aset yang ada di sekitar kita. Makanya case-nya kan beda-beda ya. Kayak Bobo Box tadinya manfaatin aset yang penginapan yang sudah ada. Kalau si Fauzatama manfaatin customer capital yang sudah ada. Kayak gitu. Kerabat Indonesia, contohnya bisnis saya. Kita bangunnya itu ekosistem berbasis game of asset. Jadi kita punya produk nih, ada greenhouse, ada buah premium, kita punya otomatisasi produk, kita punya petani yang sudah canggih-canggih, tim ahli agronomi. Nah, cultural capitalnya kan kita petaninya itu sustain ya kan. Teknologi kapitalnya tadi kita punya otomatisasi. Nah, otomatis kita dari situ bisa creating banyak produk lagi. Misalnya kayak kita jualan ini apa materi-materi yang kita punya, kita jual untuk creating tenaga kerja baru untuk dijual kepada multinational company yang butuh ini. Itu salah satu contohnya. Terus kita juga ini manfaatin customer capital kita. Kita punya banyak buyer, mereka ternyata kebutuhannya banyak lagi yang lain gitu kan. Nah, ya udah kita creating business unit lagi untuk support kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Nah, itu pemanfaatan customer capital sebenarnya kan. Kayak gitu. Jadi maka sebenarnya apa namanya bisnis itu entrepreneurship itu game of asset menurut saya teman-teman. Jadi ngubah segalanya jadi peluang ya kan. Segala sesuatu itu bisa jadi aset ya. Waktu luang, skill pribadi, jaringan, produk, cerita, ya kan. Pintar ngeramu aset itu kita bisa menang. Ya, kemenangan dalam game of asset adalah tentang siapa yang tahu asetnya. Ya, bisa ngalola jadi solusi. Aset nggak harus dipunyai sendiri kok. Ya kan? Pinjam tempat, kerjasama, skill teman, manfaatkan media sosial, cerita rakyat, misalnya kan. Yang tadi memanfaatkan cultural capital gitu kan. Itu game of asset gitu loh. Jadi transformasi aset buat apa namanya? Ini contoh ya. Jadi dia punya skill design, punya temannya guru, terus ibunya suka bikin kue. Nah, transformasi asetnya dia bikin brand edukasi anak dengan camilan sehat, ya kan? Yang itu dia bisa di customisasi desain yang dia punya gitu. Maka asetnya kan jadi berharga banget gitu. Sebenarnya game of asset ini ya kolaborasi aset. Itu adalah kunci dari entrepreneurs. Jadi jadilah pemain aset, bukan hanya pencari modal ya untuk pebisnis ya. Entrepreneur sukses itu bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita tahu gimana maksimalin semua yang kita punya sekarang. Kayak gitu. Itu yang saya diajarin sama mentor saya yang jauh lebih berharga daripada mentor saya invest ke saya. Kayak gitu. Nah, data itu adalah aset tertinggi dari game of asset ya. Tadi ada customer capital, cultural capital, human capital. Itu kan semuanya data, ya kan? Ekosistem bisnis modern, ya kan? Itu data itu bukan alat bantu, tapi aset paling strategis yang nggak tergantikan, ya kan? Karena data itu kan perilaku, peluang, masalah, ya kan?
Siapa yang punya data, punya kendali atas arah produk, ya kan? Data itu jadi alat prediksi personal, efisiensi, ya kan? Data sebagai apa ya? Dampak lah nanti. Iya, karena dia bisa diukur gitu kan. Jadi bentuk-bentuk data sebagai capital itu, misalnya contoh ya, data produksi itu nanti untuk forecast, untuk efisiensi, data konsumen itu kita tahu pola beli, rekomendasi dan sebagainya. Teman-teman jauh lebih tahu lah soal data gitu kan. Cuman untuk mengelompokkan itu sebagai capital, memetakan itu sebagai modal, ya kan, dan memanfaatkannya dan mencari potensi-potensi capital itu butuh creativity. Data adalah aset. Nah, ini bonus ya. Teknologi adalah pengungkit radikalnya. Jadi di era digitalnya, data adalah bahan bakar ya. Teknologi itu mesin jetnya. Jadi eh, data itu memang aset strategis, tapi kita perlu nguasain aktivitas teknologi. Jadi mengolah data saja itu nggak cukup. Untuk maksimalkannya kita butuh automation, RPA, digital ads, AI, ya kan? Nah, ini yang saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari. Selain kita mempelajari aset-aset tersembunyi, kita harus tahu juga cara optimalisasinya. Makanya tadi ngejawab yang pertanyaan yang pertama tadi, strategi launching, ya kalau kita sudah punya data yang bagus, strategi launchingnya udah nggak lagi masalah diskon, tapi masalah gimana kita bisa pakai automation tools untuk menjangkau jutaan users dari data yang kita punya misalnya kan. Gimana kita bisa ngelempar ads dan ads-nya bisa jalan otomatis, bisa menentukan pola otomatis. Nah, itu semua pakai RPA dan sebagainya. Jadi siapa yang punya data, dia nguasain peta sih. Tapi siapa yang ngelola otomatisasikannya, dia yang nguasain skala besarnya. Jadi kunci sukses founder itu mainin aset, bukan cuma ide. Oke? Jadi kalau bikin ide bisnis semuanya bisa. Anak-anak kuliah pun idenya bagus-bagus. Tapi yang bisa mainin aset, ya kan? Itu yang dia bisa jadi pemenang ya. Jadi kesimpulan dari materi kita itu ada masalah internal itu sebagai peluang, data ini adalah aset tertinggi ya. Capital itu nggak cuma uang, teknologi ini jadi mesinnya. Jadi mindset foundernya, kita sebagai founder bisnis, harusnya kita tuh arsitek sistem. Gimana kita integrasikan peluang, data, modal, dan teknologi. Jadi sebuah sesuatu yang powerful untuk keberlanjutan bisnis dan ini nggak ada habisnya. Karena semuanya tergantung kreativiti kita kan. Aset terbesar dari founder itu bukan ide atau dana, tapi cara pikir tentang gimana semuanya bisa jadi aset. Gitu. Jadi game of asset itu peta aktivasi untuk founder modern ya. Jadi mindset founder, teknologi, masalah internal, data, social capital dan sebagainya. Jadi nggak semua orang bisa ngelihat peluang di aset, tapi founder sejati adalah mereka yang bisa ngidupin aset-asetnya sekecil apapun itu. Jadi entrepreneurship is a game of asset, temukan, olah, kembangkan, distribusikan. Gitu. Jadi kita temukan aset, kita olah, kita kembangkan. Olah ini juga termasuk risk management, baru kita distribusikan. Jadi bisnis besar itu dimulai bukan dari ide luar biasa, tapi dari keberanian melihat potensi dari dalam diri kita yang sering diabaikan. Gitu. Itu mungkin materi dari saya, teman-teman ya. Saya sambil coba lihat chat. Tadi ada pertanyaan dari Pak Vega tadi ya, yang belum saya jawab. eh untuk pertanyaannya, apa yang harus dirapikan gitu kan, agar usaha kamu untuk memperbaiki datanya bisa jauh lebih baik dan efektif. Nah, tadi ada saran juga dari Mas Areas untuk Pak Vega, sedikit tambahan, bikin analisis dari permasalahan yang lama. Saat semua benang merah permasalahan terdata dengan rapi, nanti Pak Vega bisa buat analisa untuk analisis masalah yang sama. Nah, kalau dari saya, seperti yang saya tadi sampaikan, kamu coba bikin bisnis prosesnya dulu, ya kan? Bisnis prosesnya dulu. Jadi, kamu gambarkan tuh dari awal banget bisnis proses sampai jadi output ke customer, sampai cara pemasaran. Jadi, sampai uang masuk, cara nyatetnya gimana, cara karyawannya gimana, sebagainya. Pokoknya kamu harus petain dulu bisnis prosesnya, kalau saran saya. Jadi bisnis prosesnya kamu bisa temukan, dan dari bisnis proses itu kamu akan tahu lebih dalam lagi dari sekedar cuma data keuangan. Karena data keuangan ini, kalau di dalam manajemen, itu tetap terhubung sama operasional, pemasaran,
karyawan dan sebagainya. Makanya mending kamu gambarin semua aja bisnis prosesnya biar tahu secara fundamental keseluruhan bisnisnya gitu. Jadi setelah kamu tahu bisnis prosesnya, maka kamu akan tahu mana proses-proses yang tidak efisien secara data dan mana potensi-potensi data yang jauh lebih luar biasa untuk bisa kamu optimalkan lagi sebagai capital nantinya. Itu saran saya untuk Mas Vega. Itu. eh ini dari Mas Aryas tadi juga, kapital itu hanya modal dan uang. Oke. Eh, Kapital itu modal ya. Jadi banyak, asetnya banyak. Jadi kapital itu bukan hasil tapi bahan baku untuk menghasilkan hasil gitu. eh Oke, ini tadi pada diskusi background ini ada dari ini profesional handle market selama belasan tahun, resign sebagai pengusaha di bidang yang sama, tetapi di market mereka sudah terlalu banyak pemain besar. Merek B memiliki kualitas setara dan pemain masih sedikit. Question, mohon sarannya. Bagaimana transisi social capital dari yang awalnya mengenal kita dari merek A ke merek B, yang mana terlihat ada risiko ketidakkonsistenan, sebelumnya selalu mengedepan mereka sebagai yang terbaik. Oke, nah ini questionnya ya dari Zoom user ya, nggak ada namanya. Tapi intinya dia itu ingin membawa asetnya dia yang biasanya tahu dia pakai merek A, tapi sekarang dia itu udah beralih ke merek B. Dan karena pemainnya masih sedikit ya. Nah, saya pikir ketika pemainnya masih sedikit itu artinya kan segmennya beda ya. Segmennya beda banget tuh. Nah, ketika segmennya beda, maka eh apa namanya? Gini, ketika segmennya beda maka otomatis kamu, saran saya ya, ketika kita ada di merek B, maka kita harusnya membangun sebuah strategi branding bisnis yang menunjukkan kalau kita itu memang berbeda gitu, yang menunjukkan kalau kita itu memang beda gitu loh dari si merek A itu sendiri ya, maksudnya segmen A nih kali ya, karena kan segmen A tadi katanya pemainnya banyak gitu kan. Nah, segmen B ini menurut saya strateginya adalah kita kita harus bisa untuk ini menampilkan jati diri kita gitu kan, menampilkan kita itu siapa, kenapa, segmen dan sasaran kita apa. Tantangannya adalah gimana caranya kita itu bisa juga menjawab kebutuhan si segmen A tadi gitu loh, untuk bisa menggeret mereka karena kan segmen A itu kan sebuah aset yang bagus banget yang bisa kita optimalkan gitu loh. eh Kayak ceritanya si Fauza Tama tadi kan, yang dia itu apa namanya, pemain tekstil hijab itu sudah banyak banget di Indonesia kan. Nah, dia akhirnya main ke umroh yang juga banyak pemainnya, tapi dia bisa giring ininya, customernya, customer capitalnya, ya kan. Maka jangan sosial capital deh saran saya, tapi customer capital. Jadi ketika kamu ngomongin customer capital, kamu akan lebih tahu kebutuhan si segmen A-nya, ya kan. Kalau sosial capital tuh kita cuma kayak tahu secara koneksi, tapi kita nggak tahu dia secara kebutuhan gitu. Jadi saran saya eh, apa bangun branding yang baik di segmen B, penuhi kebutuhan dari segmen A melalui merek B tadi, ya kan? Dan otomatis kamu akan kayak punya sebuah kepercayaan baru gitu loh dari mereka itu, karena kamu hadir untuk sesuatu yang beda sekarang gitu menurut saya, bukan karena kamu tapi itu tadi ya, itu harus bisa membangun sebuah image yang baik ya kan. Bukan kayak ngelihat kayak apa namanya, bukan kayak oh gimana caranya si customer itu melihat kamu itu tidak peralihan brand karena selama ini mengoptimalkan A, tapi gimana caranya si customer ini punya point of view kalau oh kamu itu ternyata objektif loh, dan kamu itu sekarang sedang membangun B dan bisa menjawab kebutuhan A juga, kayak gitu sih. Itu oke, nanti PPT-nya saya share ke tim admin gitu ya.
Ide bertanya, gimana cara menemukan peluang dari apa yang sudah ada dan melatih insting untuk mulai sesuatu menjadi peluang bisnis. Nah, eh kalau pertanyaan itu peluang dari apa yang sudah ada, menemukan ya. Tadi capital map, jadi kita petakan ini ya, eh potensinya, mulai dari potensi kita, human capital, teman-teman kita atau tim kita, baru tadi ininya petakan semua mapnya, asetnya. Dari situ temukan sebuah peluang dan kebutuhan dan validasi itu. Baru gambarin bisnis prosesnya, ya kan? Karena dari situ ya cara latihannya itu sebenarnya capital map. Dari capital map kita bisa tahu potensi bisnisnya. Itu terus dilatih. Kita harus melatih creativity kita, gitu. Creativity kita. Pertama untuk metain asetnya dulu aja. Untuk metain aset itu juga agak berat sebenarnya. Karena kan apa namanya? eh, untuk punya perasaan tahu oh ini tuh sebuah aset loh ternyata itu juga butuh ini butuh kayak pengalaman gitu loh sebenarnya itu. Nah itu untuk butuh dilatih yaitu kita petain aset dan menghubungkan potensi-potensi aset. Nah itu cara ngelatihnya kita latih aja terus apa namanya studi kasusnya yang ada di sekitar kita dan kita coba jalanin dan bikin bisnis prosesnya sampai situ dulu aja. Itu menurut saya ketika proses itu terus diulang dan kamu coba diskusi sama mentor-mentor, nanti kelihatan hasilnya. Kayak gitu. Itu ya, Mas Roshid ya. Oke, lanjut ada Stanley Leo. Pak Ari, untuk kerabatannya sendiri, pas awal-awal dimulai kerabatan itu, apa yang menjadi problem yang Pak Ari lihat sehingga berani menjalani bisnis dari dan risikonya seperti apa ya? Oke, seperti yang saya ceritakan tadi di awal ya, kerabatan itu, saya lihat human capital saya itu, saya mampu dari sisi business plan, investment, financing, dan sebagainya saya punya, negosiasi saya punya. Terus social capitalnya saya ada di komunitas petani-petani modern waktu itu. Cuman mereka untuk ekspansi butuh modal. Terus saya juga punya komunitas atau social capital teman-teman saya yang waktu itu punya ketertarikan bisnis, punya modal juga, ya kan? Atau waktu itu saya juga punya beberapa social capital yang dia itu bisa membantu saya untuk paling nggak menghadirkan modal bisnis. Nah, itu kan kemampuan saya juga. Nah, dari situ, ya sudah, saya bantu itu semua menjadi sebuah peluang bisnis baru untuk memperbesar bisnis yang sudah ada dan memperbaiki bisnis itu. Jadi, ceritanya lebih kepada ini sih, permasalahan capital waktu itu ya. Modal keuangan yang dibutuhkan sama petani-petani modern waktu itu. Itu sih yang saya jalani dan tetap saya hitung resikonya juga. Walaupun ya tetap ambruk-ambruk juga karena seperti yang saya bilang tadi, seberapapun pinter kita ngukur risiko, pasti ada sesuatu-sesuatu lain yang datang di kita yang kita nggak bisa ukur sebelumnya. Gitu. Jadi, apa namanya? Apa yang saya lihat sih waktu itu karena dia pertanian modern ya, dan saya percaya sama tim-tim saya, eh saya berani jalan karena track record dari social capital saya tadi gitu loh. Walaupun tetap ketika perjalanan bisnis tidak sesimpel itu ya, karena ketika perjalanan ya tetap aja namanya bisnis berkembang, ada risiko-risiko yang nggak kita duga sebelumnya, ternyata ada karena ketidaktahuan kita. Dan tetap jadi risiko yang harus kita hadapi dan kegagalan yang harus kita perbaikin gitu. Karena ini yang saya bilang tadi ya, bisnis itu kan harus digambarin prosesnya, harus dihitung risikonya, walaupun kita tahu kita nggak bisa ngindarin risiko karena risiko itu jenisnya banyak. Tapi yang pasti di dalam jadi pebisnis, yang penting kamu nggak pernah berhenti aja, maka kamu tidak dianggap gagal. Gitu. Itu ya, eh, Pak Stanley Leo. Oke, ini dari Pak Jerry ada apa tambahan feedback nih. Di saya kredit dan investment komputer saya di lapangan itu rentenir bunga yang tinggi. Dari sini saya meluncurkan one bank. Oke. Nasabah saya walaupun meminjam di saya, mereka juga dapat langsung investasi hasil. Nah, dia tuh manfaatin customer capital, kebutuhan customer, sama kemampuan si Pak Jerry-nya ini gitu. Pak Roshid, sebelumnya saya
seorang pelajar dan apa yang perlu saya pelajari dan maksimalkan A- apa yang sudah ada agar dapat mengetahui potensi diri pribadi. Terima kasih Kang. Oke. Sebelumnya saya seorang pelajar dan apa yang perlu saya pelajari dan maksimalkan apa yang sudah ada agar oke. Eh Sebenarnya kalau memaksimalkan dan mengetahui potensi diri kita, itu kita harus cari tahu dulu kayak kesenangan kita apa. Nanti pelajarin Ini ya, ikigai. Ikigai itu yang saya pelajarin untuk nemuin siapa kalian apa di diri saya dan saya seriusin ya. Ini pelajarin ikigai karena itu nanti di tahapan sebelum kita menginjak ke entrepreneur yaitu exploration. Ya, di tahap exploration, Mas Roshid itu kita bisa tahu dan cari tahu kayak gitu. Itu pembahasannya panjang lagi tuh. Tapi pelajarin aja ikigai ya. Ikigai itu bisa untuk memetakan kita itu cocoknya di mana. Karena ikigai itu beda sama passion ya. Ikigai itu Cari kayak em, kamu jago di mana, kamu senang apa enggak, orang lain butuh apa enggak, dan kita dibayar untuk itu. Nah, empat ini di dalam satu apa bidang yang itu bisa diperdalam. Itu Mas Roshid. Dari Michael BSD, malam Pak mau tanya kesulitan saya alami, saya bergerak di agensi properti, saya dapat beberapa closing, timbul rasa cepat puas sehingga hari berikutnya semangat kerja kurang. Oke. Jadi malas serta timbul juga rasa jenuh. Gimana cara ngatasinya Pak? Dan properti itu paling penting adalah leads untuk akhirnya jadi closing, benar. Saat ini lebih efektif beriklan di FB, IG Ads atau konten di TikTok dengan leads Pak. Mengingat beriklan perlu dana dan konten free. Oh ini nanya gitu ya. Oke. Nah, karena saya nggak di bidang properti, jadi mungkin nggak bisa terlalu kasih banyak advice ya. Cuman, eh apa namanya? Ketika ini kan agensi properti ya. Nah, usahanya di agensi properti. Ketika Mas Michael ini sudah punya bisnis proses yang bagus, ah, kalau belum coba gambarin bisnis prosesnya, karena jarang sih pebisnis yang sudah punya gambar bisnis proses lengkapnya gitu ya. Karena nanti dari situ eh sama capital map tadi ya Pak Michael. Ketika capital mapnya digambar, bisnis proses sudah digambar, dari situ coba petain nih kira-kira aset-aset mana yang belum dioptimalkan benar-benar gitu. Nanti baru tuh bisa jawab kira-kira efisien di FB, IG Ads atau TikTok atau yang lain gitu kan. Karena sebenarnya kadang banyak juga yang kita tahu doang, padahal sebenarnya ada banyak aset lain di dalam capital yang kita punya gitu Pak Michael. Jadi biar nggak bosan juga, biar nggak terlalu puas juga, anggap aja angka closing itu adalah kayak ya cuma salah satu pencapaian, tapi pencapaian dirimu yang sebenarnya kalau mau jadi entrepreneur adalah kamu bisa memaksimalkan semua aset yang kamu punya sudah sampai mana sih gitu. Oke, kemampuan belajar yang kuat. Apakah capital yang mendasar yang harus dipelajari untuk menyadari sebuah peluang? Oke, capital yang mendasar untuk menyadari sebuah peluang itu ini validation ya. Itu validation dan social capital mentor bisnis itu yang paling apa ya kuat ya menurut saya karena dari situ apa namanya? Karena dari situ kita akan mengasah ini insting kita untuk berinteraksi sama orang lain oleh seseorang yang lebih expert tentunya atau lebih berpengalaman gitu ya. Gitu. eh Kalau menurut Bali, bila mulai dari teknologi dulu gimana Pak? Ini yang pertanian ya. eh Lagi-lagi ya, kalau tergantung si customer capital atau social capitalnya Bapak itu butuhnya dari apa dulu, gitu kan? Itu Pak Stanley ya. Itu lagi Pak, kalau menurut Pak Ari, bila mulai dari teknologi itu gimana Pak? Misalkan seperti sistem pendeteksi tanaman atau proses produksi resource. Karena secara petani kan masih banyak tradisional. Tergantung. Tergantung banget Pak Stanley harus tahu banget ya kondisinya si petani itu kira-kira butuh atau butuhnya apa gitu. Makanya kita harus punya social capital, kelompok-kelompok tani yang kita kenal atau kita perlu membuka diri kalau masih belum tahu sama sekali gitu kan.
Tapi kalau menurut saya, Kalau memang nggak ada di lingkungan itu, ya kan? eh Kalau emang senang di situ sih boleh ya cari tahu terus untuk memperkaya asetnya dulu daripada sebagai karena kan anggapannya kita berkomunitas dan mencari petani itu jangan kita anggap untuk proses validasi, tapi anggap kita membangun aset di situ. Jadi ketika kita membangun aset, kita tahu si customer atau social capital ini dia butuhnya apa. Gitu. Jadi either ini masalahnya modal atau teknologi, semua tergantung kebutuhan customernya sih, kebutuhan petaninya. Gitu Pak Stanley. Itu. Oke, tadi Kumaidi dari materi yang sudah dijelaskan langkah awal mana dulu? Tadi ya, self assessment kalau mau mulai bisnis, keahlian kita apa untuk cari human capital, baru capital map ya dari diri kita sendiri. Capital map itu kita dari kita sendiri. Kalau ada yang dirasa kurang atau pengen dikembangkan, capital mapnya kembangkan dulu. Baru dari situ kita bisa bikin bisnis proses. Itu tahapannya ya, Pak Teddy. Gitu. Itu mungkin ya teman-teman. Kita time-nya juga udah lewat nih. Mungkin apa namanya materi pada malam hari ini itu ya. Semoga bermanfaat banget teman-teman. Semoga bisa bermanfaat apa yang kami share di sini. Ya, teman-teman, kita bisa berjejaring juga ya. Siapa tahu kita punya bisa berkolaborasi di banyak bisnis juga di depannya gitu. Bisa follow saya di Instagram ari.gunawan.id buat kita bisa sharing-sharing dan terus berjejaring ya. Semangat buat teman-teman pebisnis untuk bangun asetnya ya, untuk bangun aset dan mengoptimalkan aset karena bisnis adalah game of aset gitu. Itu dari saya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat malam.